Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang sekali bisa ketemu teman-teman, baik yang onsite di Rumi, rumahnya Pak Aruman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bung Bakul barusan tower. Gini Bung, sini Bung, temennya aku. Maupun yang hadir di Zoom di tempat Pak Aruman, sini boleh, situ ya. Gini ben ngancane aku ben kita suka kamera. Iki apa iki? Itu Alah. itu. Alhamdulillah Bang Gus Bakul sudah ada ini. Nah, kan Oh. banyak penggemarmu juga. Aduh. Ya. Di sini di yang onsite ada Mas Sufi. Mas Sufi ini seniman aslinya gimana? Nganjuk ya, Nganjuk sekarang sedang kuliah seni lukis di ISI Yogyakarta. Juga ada Mas Iksan, sama ya seangkatan ya, seni lukis juga. Terus sebelahnya Mas siapa? Mas Davin, kayak Mas Kevin. Sekarang sedang kuliah di mana Mas? Alhamdulillah. Apa Mas ngambil bahasa Arab? Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ada juga yang putri Mbak Takia Kinayu, seniwati asal Kudus ya Mbak Takia ya. Kudus ya. Sekarang sedang menempuh kuliah seni lukis di ISI Yogyakarta juga. Sama Mbak Sinten? Mbak Isa. Mbak Nisa. Kan Mbak Nisa? Pasca ISI. Oh, apa? Kriya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya, senang ya. Jadi teman-teman juga yang di Zoom, ada Mbak Arifah Munawaroh, Alhamdulillah. Ada Mas Adi Riyadi, Masya Allah ini, seniman painting explorer Jabodetabek. Ada juga Mas Muhammad Dwi Harfa, Alhamdulillah. Dari mana Mas Muhammad Dwi Harfa? Masih mute. Dibuka Dari dulu. Jawa Tengah. Tegal, Jawa Tengah. Masya Allah, Alhamdulillah. Juga ada Mas Galaxy A31. Rumahnya luas sekali ya, Galaxy A31. Pak Sinten ini, Galaxy A31 ini. Pak Sinten, Galaxy A31. Mana tadi? Hilang. Wah, tertutup. Yes. Ada juga Mas Edi Santoso. Alhamdulillah, Masya Allah ini. Ada Mas Edi Santoso. Mahasiswa painting explorer juga ya, seniman painting explorer. Dari mana Mas Edi? Pamulang, Pak. Pamulang. Ya. Alhamdulillah ya. Ini kenalan dulu ya, nggak apa-apa, kita biar semakin dekat. Jadi acara ini pameran seni rupa jejaring seniman Muslim Hot dari akal turun ke hati ini tidak sekedar open call terus seleksi pameran, tapi berusaha nanti menjadi satu komunitas ya, komunitas seniman Muslim yang menjadikan karya seni sebagai media dakwah. Pak Roman ini bisa dihidupin nggak lampunya Pak? Terus ada juga Mas atau Mbak Arifah tadi ya. Kalau Mbak Arifah Munawarah dari mana Mbak Arifah? Ini kayaknya api naik diurep tuh ya, orang ngerti ya. Oh, ini ya monitor juga ya. Lihat aja wes. Bisa nggak monitor juga? Monitor Zoom? Enggak ya? Enggak apa-apa ya, enggak lihat ya. Nah, kalau mau lihat nanti insya Allah saya upload di YouTube ya, baik YouTube Cloud maupun Painting Explorer. Mbak Arifah, asal mana Mbak? Saya dari Purworejo, Pak. Purworejo, Alhamdulillah. Sudah sering lukis Mbak? Saya cuma senang aja, Pak. Senang aja ya, Alhamdulillah ya. Semoga besok bisa menampilkan karya terbaiknya ya, Mbak Arifah Munawarah. Juga ada Mas Abdullah Hadik. Nah ini seniman painting explorer juga ini Mas Abdullah Hadik. Dari mana Mas? Denny. Alhamdulillah. Aslinya Semarang Pak, tapi tinggal di Kalimantan Tengah. Asli Semarang, terus sekarang? Tinggal di Kalimantan Tengah Pak, Pangkalan Bun. Oh, di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah.
Nggih, syukurlah ya. Saya tunggu karyanya nggih. Juga ada Mas Reza Septian. Mas Reza Septian. Ini apa monitor nggak ini Mas Reza? Iya, Pak. Alhamdulillah. Mas Reza ini dari mana tuh Mas? Dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Sering lukis juga Mas? Alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Saya tunggu karya terbaiknya ya Mas G. Ya, siap, Pak. Akan dilihat sama maestro kita. Bagus banget. Ya, jika ada Mas Faruk S. Mas Faruk S. Nah, Mas Faruk. Alhamdulillah ya Mas Faruk. Atau Mas Faruk nggak monitor ini. Mas M. Hadi Santoso. Mas M. Hadi Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas M. Hadi dari mana Mas? Dari Jakarta, Mas. Dari Jakarta, nggih. Alhamdulillah. Aslinya Purwodadi, Mas. Gimana? Kok seru Aslinya banget? Purwodadi. Oke, nah Purwodadi aslinya. Oke. Baik, yang di sini monitornya jangan lah nanti apa efek bengung. Terus juga ada Mbak Vina Rahmatul Umah. Dari mana ini Mbak Vina? Saya dari Gresik, Pak. Gresik. Melukis terus Mbak. Lukisannya apa? Kaligrafi. Kaligrafi kontemporer, Pak. Oh, kaligrafi kontemporer. Wah, kayak Bung Bakul. Kontemporernya. Ya, ya. Suryanto. Oh iya. Oh, oke. Ada juga Mbak Nesti, Mas Askan, Mas Arif Budianto, Mas Ihsan ada di sini. Mas Anwar Sanusi, mana Mas Galaksi? Nah, ini Mas Galaksi tadi ya, nggak tahu nama aslinya siapa nih Pak Galaksi ini. Terus ada Mas Nik 911, Mbak Melati Yusuf, dan Sembudaya. Baik, rekan-rekan seniman peserta pameran Jejaring Seniman Muslim Code dari akal menuju ke hati. Harapannya kita tidak sekedar menyelenggarakan satu pameran selesai ya, tetapi semoga bisa membuat satu komunitas seniman muslim yang terus berkarya dan tidak sekedar berkarya, tetapi apa yang kita buat ini juga menjadi nilai ibadah ya. Semoga apa yang kita buat ini hasilnya tidak hanya bisa kita rasakan di dunia, tetapi juga bisa kita rasakan di akhirat kelak ya. Semoga karya-karya kita bernilai pahala. Nah, teman-teman, Jejaring Seniman Muslim Code sendiri sudah lama ya, sudah lama berdiri sejak tahun 2013 ya, 16. 16 atau 13 sampai lupa ya, sudah lama ya. Itu memiliki 3 parameter ya, 3 parameter khusus, yaitu berkarya itu pertama syariah. 3 parameter pertama adalah syariah, yang kedua dakwah, ketiga artistik. Syariah dalam pengertian kita berkarya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, dalam hal melukis, kita memperhatikan fikih berkesenian. Nah, fikih berkesenian itu nanti terdapat khilafiyah, ya, perbedaan pendapat ya. Ada misalnya dalam taswir itu melukis makhluk bernyawa, melukis atau membuat secara manual makhluk bernyawa, bukan makhluk hidup, makhluk bernyawa, manusia maupun binatang. Itu macam-macam itu, ada yang membolehkan ini, tidak membolehkan itu dan sebagainya. Maka karena ini khilafiyah atau ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka kita memilih salah satu yang dianggap benar. Dan kelak kita akan mempelajari ketika ada perbedaan pendapat itu bagaimana sikapnya. Nah, yang dipilih adalah tidak melukis, tidak membuat bentuk makhluk bernyawa. Maka nanti karya-karya tidak menampilkan itu. Terus yang ketiga, dakwah. Parameter kedua, dakwah. Dakwah artinya membuat atau memakai karya seni itu sebagai media dakwah. Media dakwah itu macam-macam nanti ya, dari aspek hubungan manusia dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain.
Itu aspek dakwah yang bisa diungkap. Selain itu, nanti teman-teman juga akan bertemu dengan parameter ketiga, yaitu artistik. Maka karya yang ditampilkan mesti artistik. Pak, bisa tolong di depan ini, Pak. Gelap ya, Pak. Karyanya artistik. Nah, maka teman-teman, untuk pameran nanti kita akan berusaha menampilkan karya-karya yang seperti itu. Seperti yang sudah tertulis dalam Google Form. Nah, untuk yang kedua tadi ya, alhamdulillah matur nuwun sangat Pak Aruman. Iya. Iya, dikasih link link yang tadi di sana itu. Kalau ya, teman-teman, untuk parameter yang kedua yaitu membawakan nilai-nilai dakwah, maka untuk pameran kali ini kita memakai tema yaitu dari akal turun ke hati. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang sangat logis, ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi akal, ajaran yang memiliki landasan kebenaran yang teruji, yang benar-benar benar. Nah, jadi kebenaran Islam itu benar-benar benar, gitu. Jadi teruji. Nah, mengapa kebenaran Islam itu teruji? Nah, makanya kemarin sudah diberikan materi yang di-share di grup WA pameran HOT 2024 ini. Teman-teman mesti mendefinisikan dulu apa itu kebenaran. Jadi sebelum kita berdebat tentang mana yang benar, mana yang salah, kita mesti tahu dulu kebenaran itu apa. Nah, kebenaran itu apa sudah didiskusikan di dalam video yang kita bagikan linknya di deskripsi grup WA. Jadi tidak akan saya ulangi ya. Tidak akan saya ulangi, kita tidak akan mendefinisikan panjang lebar karena di situ sudah kita diskusikan. Nah, forum ini adalah mendiskusikan materi ya, mendiskusikan materi. Nah, terus di pertemuan ini teman-teman juga mesti sudah mengikuti materi yang kedua yang ada di deskripsi grup tentang Uqdatul Kubro, tentang 3 pertanyaan besar, tentang 3 pokok persoalan yang dihadapi manusia, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang sebelum kehidupan ini ada apa, untuk apa manusia hidup ini diciptakan untuk apa, dan yang ketiga setelah kehidupan ini akan ada apa. Nah, itu sudah disampaikan di dalam materi kedua, maka tidak akan didiskusikan atau tidak akan dipaparkan secara rinci di sini. Nah, pemaparan sekarang lebih ke arah diskusi tanya jawab. Nah, silahkan monggo teman-teman yang ada di ruangan di Rumi ini, rumahnya Pak Aruman, yang bisa disuguhi, silahkan sambil santai, sambil diminum wedang jahenya, wedang ronde. Alhamdulillah sudah diberi wedang ronde sama Pak Aruman. Dan mohon maaf yang ada di Zoom tidak memiliki kemampuan kami untuk mengirimkan wedang ronde ke rumah masing-masing ya, karena tidak saja ongkos kirimnya mahal, tetapi sampai sana bisa sudah dingin, nggak nikmat dan tumpah mungkin ya, karena kalau saya lihat di pengiriman itu seringkali dibanting-banting. Nah, Mas Tio ini sudah menunjukkan apa itu Mas? Kopi, Masya Allah, alhamdulillah. Boleh ngopi, rokok juga monggo ya, alhamdulillah. Mbak Arifah minum apa? Monggo. Air putih, Pak. Air putih, sehat, alhamdulillah. Saya menunggu teman-teman, kalau ada respon, kalau ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya tentang yang utama tentang materi ya. Yang pertama adalah tentang materi materi yang kemarin disampaikan ya. Waalaikumsalam. Materi 1 dan materi 2. Tetapi jika teman-teman ada pertanyaan tentang pameran boleh.
Cuma begini teman-teman ya. Cuma begini. Saat ini kita memang tidak membahas tentang fikih dulu ya. Karena nanti kalau membahas tentang fikih taswir, fikih apa namanya, fikih berkesenian itu ada forumnya sendiri. Khot punya forum namanya kajian fikih seni ya. Kajian fikih seni. Hari ini pameran ini tidak dalam rangka membahas tentang fikihnya, tetapi implementasi fikih ya, implementasi fikih. Kalau usul fikihnya, perjalanan fikihnya itu ada forumnya namanya fikih seni ya, kajian fikih seni oleh jejaring seniman Muslim Khot, yang salah satu hasilnya adalah ini, yang ini adalah diimplementasikan ya, ini implementasinya. Gitu. Kalau perdebatan panjang tentang fikihnya, forumnya bukan forum ini ya, tapi kalau mau disinggung sedikit boleh. Monggo silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan bisa dibuka mic-nya atau raise hand, angkat tangan atau yang lain. Semakin lama teman-teman bertanya semakin baik karena saya bisa semakin menikmati ronde. Terima kasih. Bismillah. Ya, assalamualaikum Mas Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tio Susetya. Iya. Ini saya mau sedikit tanya yang terkait dengan pamerannya, ya. Untuk lebih praktisnya di dalam panitia memilih karya untuk peserta pameran, ini kenapa tidak dengan cara setiap peserta misalnya mengajukan foto karyanya, misalnya 3 karya, nanti panitia memilih mana yang akan bisa masuk untuk dipesertakan pameran. Ya, itu saya pikir kok lebih praktis. Lebih praktis, betul. Betul. Ada waktu, apakah itu nanti mungkin ada pertimbangan untuk dievaluasi dari yang tidak kurang itu untuk bisa disempurnakan lagi, atau bagaimana Mas Endi? Matur nuwun. Nggih. Mas Tio, matur nuwun. Memang betul, itu lebih praktis dan sangat praktis dan biasa dilakukan ya. Bikin open call pameran, yang diterima ya udah diterima, yang nggak diterima tolak, singkirkan. Ya ini kok bengong ini ya suaranya. Bentar, Mas. Oke, itulah. Tapi tujuannya pameran ini tidak sekedar seperti itu. Seperti yang disampaikan di awal, forum ini, forum ngajeni ini, forum pameran Khot ini, tidak sekedar kita akan berpameran. Kalau sekedar berpameran sudah sering, pameran seniman Khot sudah sering berpameran, ambil karya anggota Khot, peserta Khot pameran, dan sekarang sedang pameran di sedang juga pameran. Jadi kita tidak akan sekedar seperti itu, tetapi kita berusaha membentuk komunitas seniman Muslim. Nah itu, membentuk komunitas seniman Muslim. Maka membentuk komunitas seniman Muslim gimana? Ya harus ada interaksi, Maka, nah ini tegangannya. Kita pengen membentuk komunitas seniman Muslim, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang tidak banyak berinteraksi dengan dunia seni, dengan kota-kota seni. Ini kalau yang mahasiswa isi yang di Jogja gampang ya, boleh nyari peluang seni, peluang pameran, peluang galeri gampang ya. Tetapi untuk teman-teman yang jauh dari artwork seperti itu, infrastruktur seni seperti itu tidak mudah. Maka kita akan memberi kesempatan itu. Kita akan memberi kesempatan tidak saja teman-teman yang ada di Jogja, tapi teman-teman dari berbagai pusat, dari berbagai lokasi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran ini. Tapi, tapi kita juga tidak ingin pameran ini menampilkan karya yang asal-asalan. Kita tidak ingin pameran ini waton daftar, waton bayar, tampil orang-orang, nggak mau. Kita pengen karyanya berkualitas, ya. Kita pengen berkualitas. Jadi tegangan antara satu pengen menghadirkan karya berkualitas, kedua bagaimana teman-teman yang berkarya ini sekaligus
mengangkat tema yang kita maksudkan. Nah, itu coba kita rangkum. Nah, caranya gimana? Caranya kita tetap seleksi dengan 3 parameter tadi. Mesti syariah, mesti dakwah, mesti artistik. Wah, itu wis sesuai dengan syariah. Orang no gambar makhluk bernyawa. Wah, ini dakwah menyampaikan nilai-nilai Islam. Tapi gambarnya Pak Bokoto orang pernah kan ditolak kan, tetap ditolak. Tetapi, nah ini. Tetapi kita berusaha kalau bisa semua ini ikut pameran. Kita berusaha kalau bisa semua ini ikut pameran. Makanya caranya gimana? Kalau ditolak, maka diberi kesempatan lagi. Maka nanti setelah mungkin ngajeni kedua atau ketiga gitu ya, itu kita buka link untuk mengajukan karya. Yang tidak diterima akan kita beri alasannya. Apakah di parameter 1, apakah di parameter 2, atau di parameter 3. Parameter 1 masuk, 2 masuk, 3 nggak masuk. Ya berarti besok diperbaiki lagi tekniknya, visualnya, dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Dan ini sifatnya, alhamdulillah, saya terbiasa mengkomunikasikan karya dengan teman-teman mahasiswa ya, baik di ISI Yogyakarta maupun di Kampus Nulukis Painting Explorer di YouTube lewat YouTube Membership. Nah, ini kesempatan teman-teman, nggak perlu masuk YouTube Membership mengkomunikasikan karya. Pak Denny kok karyaku tidak diterima. Nah, nanti caranya gini. Nanti saya, Bung Agus Bakul, ini seniman kontemporer, sama Pak Teguh akan melihat karya nih. Wah, ini parameter 1 nih yang belum. Wah, ini parameter 2 yang belum. Ini parameter 3. Nah, nanti kalau teman-teman, wah, kok belum lolos, ya coba diajukan lagi. Gitu. Kok delalah ngantek pas masuknya pameran nggak lolos. Ya, kita berusaha pameran ke depan, pameran selanjutnya bisa dicoba. Makanya ini tidak sekedar gaya pameran. Ini lebih dari itu, yaitu membuat komunitas seniman musik. Gitu, Mas Tio. Oke, matur nuwun, bisa dipahami. Alhamdulillah, kami. Monggo yang lain. Tentang ini loh, tentang materinya boleh loh, tentang materi yang ada di video. Silahkan. Bismillah. Yang di sini boleh bertanya, monggo. Yang ada di lokasi, silakan. Ya, teman-teman biar tahu lah. Yang ada di sana, di sini juga ada beberapa peserta. Silakan. Mas Denny, saya Hadi, Mas Denny. Monggo, Mas Hadi bisa lebih. Silakan. Sedikit menyampaikan sesuatu. Silakan, Mas. Kenalkan teman-teman ya, saya Hadi. Nama lengkap saya M. Hadi Santoso dari Jakarta. Tapi saya dari kampung, dari daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Jadi Mas Denny, selama ini kan awalnya gini, saya terima kasih banget ada dibuka open call oleh Seniman Code yang selama ini memang saya memang tidak pernah bersinggungan karya dengan nafas Islami gitu, Mas. Jadi ketika ada informasi ini saya sangat tertarik sekali untuk bergabung gitu. Dan dari pengamatan saya kalau setiap kali pameran Islami yang saya amati itu selalu didominasi oleh kaligrafi gitu, Mas. Padahal kalau menurut saya itu bisa sebenarnya seni Islami itu sangat luas sebenarnya gitu. Ya, betul. Jangan pengen bergabung, tapi karena kesempatan untuk itu, saya tuh terus terang tidak piawai dalam menulis huruf Arab gitu. Jadi Arab, jadi saya agak-agak ragu kalau salah tulis, salah dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika ada kesempatan ini tidak harus kaligrafi itu saya tertarik sekali gitu, Mas. Gitu. Jadi bisa jadi gini, Mas ya. Seni klasik kaligrafi Indonesia itu kalau digabung dengan seni modern bisa mungkin lukis, patung, instalasi dan lain-lain itu mungkin akan menjadi luas dan tidak didominasi oleh lukisan kaligrafi yang itu saja.
Ya, makanya saya ikut ngajeni ini, barangkali nanti saya dapat ilmu dari Mas Denny, saya bisa aplikasikan ke karya-karya yang lain gitu. Baik. Itu saja Mas yang saya sampaikan. Baik, alhamdulillah, matur nuwun Mas M Hadi Santoso. Betul sekali ya. Kalau pameran khot nanti dari akal menuju ke hati itu harus kaligrafi, maka karya saya juga ditolak. Karyaku ya orang kaligrafi. Saya karyanya tidak kaligrafi. Beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan seminar akademik di ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa, itu tentang seni Islam. Nah, saya mendefinisikan seni Islam adalah karya seni yang membawakan nilai-nilai keislaman. Jadi bukan karya seni yang ada kaligrafinya. Bahkan kalau kaligrafi yang tidak membawakan nilai-nilai Islam, yang bukan seni Islam. Contohnya kaligrafi yang banyak di kaos-kaos Abana itu, itu kan malah orang Islami kan, itu kan Nasrani kan. Itu jadi kaligrafi tidak selalu Islami, dan karya seni Islami tidak selalu kaligrafi. Tetapi karya seni Islami tidak selalu kaligrafi. Tetapi karya seni Islami selalu membawakan nilai-nilai Islam. Contoh, tahun berapa ya? Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. 4 tahun lah mungkin, saya menyelenggarakan pameran tunggal. Itu judulnya The Sandown Iron di Galeri Khot saat itu. Iron itu besi ya, besi yang diturunkan. Karena apa? Karena itu terinspirasi dari Al-Quran surat Al-Hadid, surat besi yang di situ disebutkan dan aku turunkan besi ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya membawakan nilai-nilai Islam di dalam karya-karya tersebut, tetapi karya itu tidak ada kaligrafinya. Nah, gitu. Jadi karya seni Islam adalah karya seni yang membawakan nilai-nilai Islam dan dibuat tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Maka tadi parameter pertama syariah tadi, membuatnya tidak melanggar syariah Islam. Terus yang kedua, saat itu ya di seminar itu saya membedakan memang antara karya dan proses. Karya seni Islami adalah karya yang membawakan atau mengungkapkan nilai-nilai Islam. Kalau proses berkarya yang Islami adalah proses berkarya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita harapkan keduanya ini, proses berkaryanya Islami, hasilnya juga Islami. Gitu Mas M Hadi. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Matur suwun Mas. Sami-sami. Monggo, kalau ada yang mau merespon tentang materi pertama tentang kebenaran, itu berarti terkait akal ya. Materi pertama yang sudah di-share di grup WA itu terkait dengan akal, kan dari akal turun ke hati ya, dari akal turun ke hati. Itu pertama terkait dengan akal. Hati belum ya, hati belum. Nah, di situ membahas tentang kebenaran ya, kebenaran yang didefinisikan sebagai kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain. Atau kalau dari awal gini, kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, atau kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang berdasarkan kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Oh, nek ora melu video yang pertama nggak paham kan? Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan dan atau kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang berdasarkan kesesuaian dengan kenyataan. Itu materi pertama. Terus itu dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan, pertanyaan besar. Dari mana asal kehidupan ini? Terus untuk apa kehidupan ini? Terus yang terakhir, setelah kehidupan ini akan ada apa? Nah, itu Uqdatul Qulub, bro. Itu materi-materi yang bisa diangkat di dalam karya teman-teman. Tetapi kan tidak hanya itu kan, materinya itu baru 2 video awal. Nah, saya harap teman-teman benar-benar mencermati itu sehingga nanti di parameter yang kedua juga masuk.
Jadi parameter 1 masuk, yaitu gampang ya, tidak tantangan ini, tantangan kreativitas, tidak melukiskan makhluk bernyawa. Tantangan kedua, materi-materi tersebut. Tantangan ketiga, artistik. Artistik, yo tetap harus berkarya terus-menerus ya. Kita konsepnya macam-macam, tapi karyanya asal-asalan ya kurang. Gitu, monggo ada pertanyaan? Baik dari studio Aruman, studio Rumi, atau dari Zoom, silakan. Jajannya silakan dinikmati. Itu bakso ini kayak teko anu ndak ya? Kayak teko apa sausnya ya? Kayak alhamdulillah ini tanda tapi ya. Ini baru sausnya udah keluar ini. Kecapnya belum, baksonya belum. Coba mas, dicek mas. Bung Bakul mau menyampaikan sesuatu? Nanti dulu. Ini kita bisa. Hah? Sudah komplit. Oh ya, saya tinggal mangkoknya. Sama saya minta tolong. Minta tolong Mas Ehsan sama Mas siapa? Biar kenal ya. Mas siapa namanya tadi? Mas Devin. Bantuin ya. Bantuin. Sementara jadi tukang bakso dulu nggak apa-apa. Nah enaknya kalau mengikuti langsung onsite begini. Jadi teman-teman kalau pas di Jogja datanglah ke acara Ngajeni Khot, ada bakso yang disediakan oleh Pak Aruman ya, alhamdulillah, masya Allah. Monggo yang lain silakan kalau ada pertanyaan boleh menyampaikan. Oh silakan Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Pakai ini biar yang lain tahu. Pakai ini Mbak Nisa. Oh biar yang lain dengar. Ini nih. Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa. Halo. Oke, silakan Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditunjukin sini nggak? Jangan. Oh, nggak mau ya. Wes. Oke. Tadi kan ada yang menanyakan tentang apa harus kaligrafi sebenarnya. Nah, kalau yang saya mau menanyakan tentang media atau bahannya, apakah harus karya seni lukis atau bisa dari misal saya dari kriya. Oke. Biasanya berkarya dengan keramik, tapi bisa yang dimaksudkan khusus pameran itu karya seperti itu begitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nisa ya. Oke, pertanyaan menarik, teknis ya. Apakah harus karya seni lukis? Pak Dune sing menyelenggarakan ini lukis? Iya, lukis. Tapi nggak harus. Tapi seni rupa ya, seni rupa jenenge apa? Ya ono rupane. Seni rupa orang duwe rupa gitu kan. Seni rupa. Nah, medianya apa saja? Seni lukis pun dari sketsa, drawing, lukisan boleh. Media kering, media basah boleh. Media basah cat air, cat poster, cat minyak boleh, cat akrilik boleh. Media kering pensil warna, krayon dan sebagainya. Bukan seni lukis, seni kriya boleh. Tadi Mbak Nisa tanya, apakah boleh pakai keramik? Jangankan pakai keramik, pakai granit juga boleh. Ini kan beda ya, keramik kan granit. Boleh ya. Batik juga boleh ya. Batik boleh. Pak Aruman batik ya. Pak Aruman juga nggak lukis pakainya batik kontemporer. Media kulit. Oh iya betul. Media kulit desain juga ada ya. Desain ada. Boleh ya. Jadi monggo Mbak Nisa boleh pakai media apapun. Rencananya mau pakai apa? Keramik ya. Oke, keramiknya mau diapain? Dipasang di hotel karena ganti keramiknya enggak ya. Oke, panen. Baik, ini untuk kuliah. Mbak Nisa ini S2 ya di Pasca Isi ya. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Oke, boleh. Monggo, siapa lagi ada pertanyaan? Enggak harus kaligrafi, enggak harus kanvas, enggak harus akrilik, lulak penak tuh. Jadi tadi batasan password tadi ya batasan Ini Pak Denny, Pak kreativitas. Nah, saya berharap ada salah satu yang bertanya dan lama. Bertanya dan lama karena saya mau makan bakso dan saya butuh sambal yang banyak. Sambelnya mana? Nah, ada nggak? Ini baksonya ini, wah enak. Salahnya ragilem ning Yojo. Enak iki. Alhamdulillah, matur nuwun. Kecap ndi, Pak? Kecap di dalam. Nggih, saya juga dhewe.
Wah, jenengan wis. Aku ngerti kok mugakno pamer apa acarane ning kene lek aku ngurusi dhewe ning omah malah ra dido. Adene. Assalamualaikum. Masyaallah, Pak Rupan matur nuwun sangat nggih, sudah disuguhi macam-macam. Ada kapan tuh? bakso. Di jalan mau malah sudah di sini. Iya tadi. Baksonya. Oh iya tadi. Heeh. Mas Kita Denny, Nggih, monggo siapa? Mas Hadi, monggo Mas Hadi. Jadi malah bekerja. Siapa? Mas Rianto. Mau saus? Kurang kok nggih, mau sedikit. Putus-putus ya Mas Hadi. Jalan. Mas Hadi putus-putus. oh ini Mas, kerupuknya ada di caranya. sini, Mas. Kerupuknya ada di Jakarta, Mas. Nggih. Mau saus? Iya. Cukup? Suaranya putus-putus. Bon kita. Putus-putus. Nih, tak tunjukin teman-teman yang ada di sini nih. Nah, alhamdulillah ya. Pak Dedi sambelnya sudah? Oh, sudah. Monggo. Apa lagi? Belum tahu. Tak coba nih ya. Bismillah. Kurang kan? Bismillah. Apa beda? Kurang. Walah. Ini aneh teman-temannya. Ngezoom dari nemeh ngaji tapi nonton wong-wong bakso. Malah kepinginan nih. Ya biar besok pameran pada datang ya. Besok pas pembukaan pameran itu sekalian apa namanya? Buka puasa ya, buka puasa. Jadi teman-teman kalau ada yang datang ya alhamdulillah. Ya. Monggo. Ada pertanyaan silahkan. Mas Muhammad ya Alfa. Mas di Dahar Mas. Nih, monggo. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambil menikmati yang Bakso. ngobrol-ngobrol, mau tanya Oke. juga. Iya monggo. Ini tadi dari parameter pertama kan syariah ya. Ya betul. Syariah dan konsepnya kan tidak melukis atau menggambar makhluk yang tidak bernyawa gitu. Yang bernyawa. Begini, tidak bernyawa di sini maksudnya seperti apa? Makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa, tidak menggambar makhluk bernyawa. Itu maksudnya begini. Kan ada tuh maksudnya ada Ya betul. sebagian pendapat yang dimaksud menggambar makhluk yang bernyawa itu utuh seluruh tubuh. Gitu. Nah, di sini apakah misalkan kalau misalkan cuma menggambar hanya bola mata atau sebat pergelangan tangan itu diperbolehkan ini di sini gitu. Itu konsepnya. Itu seperti apa? Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau kita menggambar makhluk yang sempurna itu yang dimaksud makhluk yang bernyawa begitu. Ada sebagian yang bicara boleh kita melukis tapi ketika melukis makhluk yang bernyawa itu jangan seutuhnya begitu. Mohon minta pencerahannya, monggo. Oke, matur nuwun Mas Muhammad Dwi Harwa. Itu yang tadi saya sebut fikih taswir, fikih melukis makhluk bernyawa itu banyak sekali khilafiyahnya. Banyak sekali perbedaan pendapatnya. Kunut kan mau nganggo kunut cara nganggo kunut ya, perbedaan pendapatnya kan. Iki enggak. Ono sing membolehkan ini tidak membolehkan itu, sing ini oleh sing kuwi ora kan gitu. Maka taswir di situ diartikan sebagai melukis makhluk bernyawa, manusia dan binatang dengan tangan secara manual. Nah, nanti di dalam fikih ini banyak sekali hal-hal yang masih abu-abu, yang kita masih ragu, iki oleh porak nek ini oleh. Maka di khot itu ada namanya pembina bagian fikih seni, yaitu Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, Kiai Haji atau Ustadz Siddiq Al-Jawi, yang kita ngadakan kajian fikih seni itu. Itu pertanyaan dari seniman itu banyak. Wah, sak tumbuk tentang nek ngelukis sebagian gimana atau kartun bagaimana, nek ngelukis patung piye, ngelukis macam-macam ya. Dan itu memang menggelisahkan atau bukan menggelisahkan sih, menjadi
pergolakan wacana seni Islam, malah bagus ini ya, untuk khasanah seni Islam itu sudah lama. Ya namanya aja nilai-nilai Islam diambil dari sejak Nabi ya, sejak mengambil dari hadis-hadis, maka pergolakan itu sudah lama. Contohnya misalnya zaman dulu wayang ya, wayang itu kalau teman-teman lihat wayang kulit itu di lehernya itu ada 2 garis ya, 2 garis itu kan maksudnya sudah disembelih ya, dia disembelih, maksudnya wis mati, udah makhluk bernyawa kan gitu. Nah, karena banyak sekali persoalan yang masih abu-abu, masih kita belum jelas jawabannya, maka diputuskan untuk pameran ini ya, untuk pameran ini ya. Nanti teman-teman kalau punya pendapat macam-macam boleh silakan ya. Untuk pameran ini wis ora sasisan wae. Nah, ditantang kreativitasnya. Wis ora usah nglukis menungso, ora usah nglukis mata kuku bagian manusia. Bangsane ngono-ngono iki hubungannya ora. Justru ini ditantang membuat bahasa visual tanpa melukis makhluk bernyawa. Teman-teman, kalau persoalan pengalaman, wah, saya pertama kali mengadopsi pemikiran ini rasanya ora karuan. Karena dulu lukisan saya yo isine menungso kabeh, angger kabeh wah, dan itu laris alhamdulillah ya saat itu ya sepayu angger lukis kono apa ayu buat kuwi wis ora ya karena mengadopsi tidak melukis. Wah, kuwi wis wang tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya diterima. Alhamdulillah ya Pak itu kayak alhamdulillah masyaallah itu. Itu sih Mas Muhammad Dwi Harfa. Kita tidak menafikan adanya perbedaan pendapat, dan ketika kita menemui satu khilafiyah, itu kita diminta untuk memilih ya, kita meminta memilih. Kalau masih abu-abu karena kita tidak tahu, mending tidak aja ya, abu-abu tidak tahu ya usah rasasan. Nah, abu-abu itu boleh atau tidak jenis abu-abu ya, kita nggak tahu ya, nggak tahu. Nah, itu kalau teman-teman menyatakan memiliki suatu pendapat tersendiri, ya mungkin bisa diaplikasikan, tapi tidak di pameran ini ya, gitu. Jadi pameran ini kita mengaplikasikan tidak melukis makhluk bernyawa dan juga tidak melukis bagian-bagian dari makhluk bernyawa. Nah, kayak kelambi oleh lah, kelambi oleh ya, kelambi kan bukan makhluk bernyawa, kelambi sing obahan gitu ya. Lukis bayangan. Melukis bayangan kan bukan makhluk bernyawa kan gitu. Ayam goreng. Nah, itu kan sampai itu pertanyaannya ke Ustaz Sidik. Pak, Ustaz Sidik, nah, ayam goreng oleh ora kan gitu kan. Itu Gede. ikan itu harus mati tapi kita urip kan itu boleh enggak? Wah, jawaban macam-macam. Wis ora sasisan wae lah, ora usah lukis-lukis ngono timbang kangelan. Nah, gitu kira-kira Mas Muhammad Dwi Harfa. Matur nuwun, pertanyaannya menarik. Silakan yang lain, monggo. Bismillah. Izin pertama bertanya, Pak. Monggo, Mbak Arifah. Oke, Pak. Bapak, yang ingin saya tanyakan singkat saja terkait dengan tema pameran kali ini, yaitu dari akal turun ke hati. Mohon untuk diperjelas kembali tentang tema tersebut, maksudnya agar biar mengerucut gitu ya. Jadi karena saya kan basicnya bukan dari pendidikan seni, Pak. Saya guru SD. Jadi basicnya apa, Mbak Arifah? Enggak, dulu berarti apa pendidikan ya? Iya. Jadi saya melukis hanya hobi saja, tapi sangat ingin ikut pameran kali ini. Jadi mohon diperjelas kembali tema dari akal turun ke hati itu yang seperti apa? Mungkin lebih ke contohnya, Pak, seperti itu. Terima kasih. Baik. Gini, Islam itu logis. Islam itu agama yang berdasarkan kebenaran. Islam itu agama yang masuk akal, ya masuk akal. Contoh, kalau di dalam materi yang kedua ya, materi kedua, makanya Mbak Arifah sudah lihat videonya belum? Yang saya share. Video yang apa ya, Pak? Wah, berarti dong. Nonton. Udah saya jawab. Nonton sih, mudeng. Di grup WA, sudah masuk grup WA belum? Sudah. Belum lama. Sudah. Tadi, di deskripsi grup WA. Di deskripsi. Jenengan sekarang pakai apa ini? Pakai laptop? Iya. Nah, sekarang ambil handphonenya ambil. Handphonenya ambil. Nah, buka grup WA.
pameran KOR 2024? Sudah. Nah, terus sudah buka Sudah. deskripsinya. Nggih. Ah, itu di situ ada keterangan toh, video 1, Oh, video 2 toh. Nah, itu iya. tak minta untuk dengerin itu dulu. Oh, nggih. Jawabannya ada di situ. Iya, Pak. Jawabannya ada di situ, jawaban 1, 2. Nah, nanti baru setelah itu dilihat kok orang mudeng, tanyakan. Ya, Iya, Pak. kok belum orang mudeng, tanyakan. Nah, nanti ketika Mbak Arifah ngasih tugas, murid-murid SD-nya, murid-muridnya SD sedang bikin tugas, Mbak Arifah dengerin itu ya, pakai headset. Manduk. Oh, maksudnya gini, maksudnya. Itu menunjukkan betapa Islam itu agama yang sangat masuk akal, dan sesuatu yang sudah menjadi pemahaman di dalam akal kita, jika itu sudah terinternalisasi menjadi hati, menjadi perasaan belum dibahas di 1, 2, maka video 1, 2 harus dilihat. Siapa yang belum lihat? Yang lain, nah dilihat Ya, dulu. Pak. Terima kasih. Sami-sami Mbak Arifah. Iki saya wingi komen kan Mbak siapa jenis? Zulfa. Mbak Zulfa orangnya ya? Mbak Zulfa. Oke, monggo. Yang di sini ada yang bertanya? Bismillah. Sudah? Kalau sudah, kita akan memberikan nanti ya, di grup akan memberikan video yang ke-3 dan ke-4. Makanya harus diikuti dulu. Sekarang saya simpulkan dulu ya. Sekarang jam berapa, Sim? Jam 17.13. 17.13 ya. Baik. Begini, teman-teman ya. Islam itu agama yang benar. Apa itu benar? Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, atau kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang berdasarkan kenyataan. Dan pernyataan-pernyataan di dalam Islam dapat diverifikasi, dapat dijustifikasi dengan cara-cara itu. Contoh, manusia memiliki pertanyaan mendasar tentang kehidupan, yaitu sebelum kehidupan ini ada apa toh? Kehidupan ini untuk apa toh? Ada 3 ya. Sebelum kehidupan ini ada apa? Hidup ini untuk apa? Terus setelah kehidupan ini ada apa? Nah, nanti dilihat. Sebelum kehidupan ini, nah itu kita lihat dulu. Islam atau kita manusia itu berpikir menggunakan 4 elemen di dalam berpikir. Yaitu adanya otak, adanya objek yang dipikirkan, adanya indera, adanya informasi awal atau maklumat asabikoh. Dengerin yang diikuti ya. Kalau nggak diikuti nggak bakalan tahu ini videonya itu. Maklumat asabikoh. Nah, jawaban terhadap pertanyaan tiga pertanyaan tadi itu masuk di dalam baik definisi kebenaran maupun menggunakan 4 aspek di dalam berpikir. Contoh, pernyataan tentang Tuhan Sang Pencipta, apakah itu ada atau tidak ada? Nah, sekarang saya ngetes dulu ya, apakah ini teman-teman sudah mengikuti video 1 maupun 2. Sekarang pertanyaannya, kebenaran itu sifatnya tunggal atau jamak? Kebenaran itu sifatnya mutlak 1 atau relatif? Nah, itu yang dibahas di dalam video 1. Kebenaran itu sifatnya tunggal atau jamak? Monggo, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi. Ada? Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti itu, teman-teman akan mendapatkan kesimpulan bahwa kebenaran sifatnya tunggal, sifatnya absolut, sifatnya 1. Nah, baru nanti kalau teman-teman tidak setuju setelah melihat itu baru didiskusikan. Makanya sebenarnya forum ini adalah forum diskusi dari materi itu. Teman-teman mengikuti materi itu, tidak setuju baru sekarang ya. Ini forumnya
untuk mendiskusikan materi tersebut. Itu, misalnya ya, pertanyaan pertama, Uqdatul Kubro. Dari mana asal kehidupan? Kehidupan itu karena kita di dalam berpikir itu membutuhkan objek yang dipikirkan, maka kita melihat alam ini. Alam itu ya ono gunung, ono wit, ono menungso, ada comberan, ada semuanya lah, itu alam. Nah, alam ini semua itu memiliki sifat yang terbatas. Baik berbatas usia, berbatas ukuran, berbatas kemampuan. Tidak ada alam yang tidak terbatas. Nah, maka pernyataan alam itu sifatnya terbatas, itu adalah satu pernyataan. Apakah itu benar? Benar. Kenapa? Karena berkesesuaian dengan kenyataan. Cara menegasi gimana? Cara menegasi adalah mencari contoh alam yang tidak terbatas. Maka itu akan ternegasi pernyataan bahwa alam ini terbatas. Kalau tidak ada, berarti pernyataan alam ini terbatas adalah suatu kebenaran. Itu sudah ada ya di dalam pertemuan 1. Maka pernyataan alam ini sifatnya terbatas. Contoh misalnya ya, batas fisik lah, batas fisik. Saya tidak setinggi plafon rumahnya Pak Aruman ya. Maka saya tidak bisa menjangkau lampu yang ada di plafon itu. Saya tidak bisa lari dengan kecepatan 100 km per detik. Berarti saya dari Jogja ke Jakarta tidak bisa menempuh dari Jogja ke Jakarta dalam waktu misalnya 6 jam. Nggak bisa. Maka karena alam ini sifatnya terbatas, maka alam ini tergantung ya, alam ini memiliki sifat tergantung. Semua yang sifatnya terbatas memiliki sifat tergantung. Maka saya tidak bisa menjangkau plafon, saya tergantung dengan misalnya tangga, tergantung dengan sesuatu yang lain. Saya tidak bisa cepat ke Jakarta, maka saya tergantung dengan alat transportasi. Nah, maka alam yang terbatas dan tergantung ini, keberadaannya itu tidak bakalan bisa jika berasal dari sesuatu yang terbatas. Karena kalau dia berasal dari sesuatu yang terbatas, maka dia akan tergantung. Maka alam ini, alam manusia, kehidupan ini, pasti berasal dari sesuatu yang tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, berarti dia tidak tergantung. Maka pernyataan alam ini terbatas, alam ini tergantung adalah pernyataan yang benar, dan pernyataan bahwa alam ini berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dan tidak tergantung adalah sesuatu yang benar. Yang tidak terbatas dan tidak tergantung itulah pencipta alam ini. Pencipta dalam bahasa Arab, kholik, dalam bahasa Inggris, kreator. Kalau pencipta yang itu al-kholik, kalau pencipta apapun ya kholikun. Kalau pencipta apapun ya kreator. Kalau pencipta yang itu the creator. Jadi alam ini diciptakan oleh al-kholik. Jadi keberadaan al-kholik adalah kebenaran. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa Tuhan ini tidak ada, itu dengan jelas disebut sebagai kesalahan. Nah, itu aspek-aspek di dalam akal. Itu tolong diikuti dulu ya, diikuti di dalam video yang pertama yang saya share di grup WA. Gitu. Itu baru contoh ya. Belum jawaban yang kedua. Dari mana? Untuk apa kehidupan ini? Nah, itu kehidupan ini nanti kalau memang misalnya ada yang bisa menjawab nggak? Kehidupan ini ya, berdasarkan dari materi yang sudah disampaikan. Kehidupan ini untuk apa? Tujuan kehidupan ini diciptakan untuk apa? Kenapa itu disebut benar? Mengapa itu disebut benar? Oke, monggo, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ada? Nah, nggak apa-apa lah. Ini pertemuan pertama kita kenalan ya. Alhamdulillah kita sudah saling berkenalan. Tapi saya harap besok video 1, 2 yang belum mengikuti silahkan diikuti. Karena besok akan ditambah lagi video ketiga dan keempat ya, video ketiga dan keempat. Tapi nanti nggak apa-apa, hari ini kita kenalan, di pertemuan besok
Kalau memang belum ya kita ulas lagi. Kalau misalnya besok sudah ya kita kasihkan link karya. Ya kalau enggak tetap belum ya mungkin pertemuan ketiga lah insya Allah ya. Kita berikan link karya sehingga teman-teman bisa mencoba. Ada pertanyaan? Ini alhamdulillah kurator pameran Bung Doni Riu sudah hadir. Mau makan bakso dulu atau mau menyapa? Bakso dulu ya. Ini tapi sudah hampir selesai ini. Ada yang teman-teman yang sudah maghrib? Lokasinya di mana ini? Ada yang sudah maghrib? Kalau ada dari teman-teman yang sudah maghrib, kita rampungkan. Itu sini, daerah timur. Paling jauh dari mana nih? Dari timur. Daerah timur paling jauh mana ini? Oh, ini di chat ada pertanyaan. Benar. Tak jawab dulu. Ada pertanyaan ini. Dari Mas Andi Karto Jiwo. Nah, minta tolong diputar ke coba rumah. Mas Andi Karto Jiwo. Hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal dan maksimal ukuran karya, Mas. Oke. Minimal maksimal karya. Kemarin ada yang tanya, saya jawab seperti di kampus sih. Nah, di kampus sudah 60-80 ada 60-80 benar kita sampli ya 60-80. Tapi ya nanti teman-teman kalau punya karya yang istimewa, cilik tapi istimewa ya diunjukkan aja. Mungkin cilik beberapa panel ya, nggak harus satu panel. Diptik ya 2 panel, triptik 3 panel, politik banyak panel. Mungkin bisa cilik-cilik tapi oke gitu ya. Tapi standar ya di nenggon utek dimasukkan dulu 60-80 itu minimal ya di kampus isi seni lukis ya. Kalau saya pas ngajar saya minta segitu. Terus kalau bisa tanyanya bukan maksimal gini, maksimal karya teman-teman silakan ke Loman diukur tingginya karena nanti ada beberapa ruangan itu. Ada yang gede banget tinggi yang 3 meter bisa, ada yang cuma 4-5 meter ada tingginya. Ada yang cuma 2,5 ada. Nah, yang atas itu ya kecil-kecil ada yang kecil. Ya macam-macam lah. Nanti silakan dimasukkan. Ini makanya saya tidak ingin membuat pameran ini menjadi kaku dengan aturan-aturan seperti itu agar teman-teman nanti bisa ya eksploratif lah, eksploratif. Aku pengen karya sing kene karena cilik apa banget gitu. Nanti diajukan aja. Mungkin nanti ngajukan nggak hanya satu, boleh lah beberapa karya gitu. Terus ada juga pertanyaan dari Mas Abdullah Khadik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, izin bertanya, izin menjawab saya. Pak, untuk lukisan Islami apakah lukisan yang sesuai dengan kebenaran? Ya, Islami mesti sesuai kebenaran. Sedangkan kita tahu beberapa aliran lukisan seperti kubisme, abstrak, deformasi dan mana tadi? Lukisan seperti kubisme, abstrak, deformasi dan lain sebagainya merupakan lukis yang tidak sesuai dengan kebenaran. Wah, ini. Nah, benar. Apa ya? Ini pertanyaan estetika, ini bagianku ya. Saya alhamdulillah menulis buku estetika, jalinan subjek objek dan nilai. Apakah lukisan ini tidak tergolong lukisan Islami? Mohon arahannya. Maaf saya ketik sambil ngomong anak Pak matur nuwun. Kalau Mas Abdullah Hadik ya nyambi ngetik bertanya nyambi ngomong anak, saya akan menjawab nyambil makan bakso. Ini kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, bukan kesesuaian lukisan dengan kenyataan, gitu kan? Jadi kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, bukan kesesuaian lukisan dengan kenyataan. Nah, itu semua. Jadi lukisan kubisme tidak menyalahi definisi kebenaran, ya kan? Tidak menyalahi definisi kebenaran. Itu adalah fakta yang menjadi objek dari sesuatu pernyataan. Jadi kebenaran itu selalu berhubungan dengan pernyataan. Kebenaran selalu berhubungan dengan pernyataan. Tidak ada kebenaran yang tidak berupa pernyataan. Bahkan ketika teman-teman batin ya, itu kan ada
pernyataan. Contoh misalnya, Mas, coba mau aja nih, lali, ben ora lali, tak sebut-sebut terus. Hah? Mas Kevin. Saiki dibatin ya, Mas. Dibatin tadi pagi makan apa? Batin. Kowe ora dibatin kok ngono. Dibatin ki aja omong. Batin kok ayam. Hah? Ayo tak ganti pertanyaannya ya. Tadi pagi mandi jam berapa? Sudah? Oke. Sekarang apa yang dibatin disampaikan? Nah, berarti tadi pagi saya mandi jam 11, ya kan? Pernyataan. Jam 11 tenan lah. Nek 11 tenan berarti kebenaran. Nek ora jam 11 berarti ketidakbenaran atau kesalahan. Nah, itu ya, kebenaran selalu berhubungan dengan pernyataan. Bukan kebenaran adalah apa? Kesesuaian bentuk lukisan dengan kenyataan. Wah, saya bisa nggak kebenaran mau pelukis realistik ya, gitu ya. Gitu. Jadi kebenaran itu milik semuanya, semua manusia ya. Artinya dia bisa dikeluarkan oleh manusia, tidak terkait dengan bentuk ya, tidak terkait dengan bentuk ya. Isma itu tidak masuk di dalam definisi kebenaran. Mas Abdullah Hadik mana ini? Anaknya sahabat dong, di Mami dong. Tadi apa namanya? Mendulang nulis cara apa, Mas? Dir, Pak. Nulis cara ngomong. Dioper, Pak, sama ibunya, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas? Kalau nggak, boleh loh, boleh tanya loh. Silakan. Terima kasih, Pak Denny. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Udah ya? Kalau sudah, kuratornya menyampaikan sesuatu. Kurator pamerannya nih, makan bakso terus kok. Genderen. Oke. Susuan. Ya, terus tak layak-layak kono, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jalan. Habis minum. Oh, ente kayak mana ya, Pak? Ya, diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dengar nggak tuh? Dengar nggak? dengar ya? Masuk ya? Dengar ya, teman-teman ya? Dengar. Oke, dengar. Gini, saya perlu mengkomunikasikan antara judul dengan kajian ini. Jadi judul pameran ini, tema pameran ini itu sangat terkait dengan isi kajian. Maka teman-teman ikuti betul kajiannya, karena kita pengen memberikan sebuah sajian pameran yang betul-betul berbeda. Biasanya kan namanya pameran itu panitia membuat tema, kemudian masing-masing mempersepsi tema itu sendiri-sendiri kan begitu kan. Kita pengen sesuatu yang berbeda. Kita pengen judul itu tidak sekedar kemudian dipersepsi masing-masing, tetapi kita masing-masing itu bisa menyamakan persepsi. Nah, dalam rangka menyamakan persepsi itu kan dengan diskusi semacam ini salah satunya. Nah, kembali ke judul pameran kita, dari akal turun ke hati. Itu seperti saya pernah sampaikan di tanya jawab di live itu kemarin ya. Kan biasanya kalimat itu kan dari mata turun ke hati ya, biasanya begitu. Dari mata turun ke hati itu untuk menyampaikan tentang bagaimana proses seseorang jatuh cinta, melihat seseorang yang cantik, atau kalau yang wanita yang melihat laki-laki yang cakep ganteng gitu, melihat dari mata, begitu cantiknya, begitu gantengnya, terus kemudian turun ke hati, menjadi hati kita jatuh cinta kepada seseorang itu. Nah, ini bukan dari mata turun ke hati, tetapi dari akal turun ke hati. Nah, ini sebenarnya tentang cinta juga sebenarnya, cuma bukan cinta kepada manusia, bukan cinta kepada makhluk, tetapi cinta kepada Sang Pencipta tadi, kepada Allah tadi. Nah, cinta kepada Allah itu tentu saja berbeda dengan munculnya cinta kepada manusia. Munculnya cinta kepada istri Anda, kepada suami Anda itu mungkin kayak kalimat tadi, dari mata turun ke hati tadi.
Tapi cinta kepada Allah itu tidak dari mata turun ke hati. Karena memang kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Yang bisa kita lihat adalah nanti aksar-aksarnya, jejak-jejaknya, ayat-ayatnya, tanda-tandanya, baik ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Nah, maka proses kehadiran Allah itu sebenarnya bisa dicerna melalui proses berpikir. Seperti yang disampaikan Mas Denny tadi kan, bagaimana proses berpikir kita untuk sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Allah itu benar-benar ada. Melalui melihat ayat-ayat kauniyah, bagaimana alam itu terbatas, manusia terbatas, kehidupan itu terbatas. Kemudian kesimpulannya wajib akli bahwa Allah itu harus ada. Belum Allah dulu ya, kita belum sampai pada kesimpulan Allah, masih Tuhan secara umum dulu. Tuhan itu mau tidak mau harus ada. Kemudian nanti tidak berhenti di sini, nanti kenapa kok yang benar Allah, kenapa kok yang benar Islam, kenapa kok Islam sempurna dan lain sebagainya, itu bukan sekedar perasaan ukurannya. Kebenaran Islam itu bukan sekedar perasaan. Memang ada orang yang menemukan Tuhannya dengan perasaan, itu ada memang begitu, karena pada dasarnya manusia itu punya naluri dasar untuk merasa lemah dan mengagumi sesuatu. Maka nanti perwujudannya itu di dalam misalnya memuja sang penjaga gunung, memuja sang penjaga laut, kemudian bikin sesaji-sesaji, itu kan sebenarnya muncul dari naluri dalam diri. Cuma persoalannya, benarkah yang dipersepsi sebagai sesuatu yang berkuasa itu betul-betul sesuatu yang berkuasa? Nah, nanti yang bisa menjawab benar atau salahnya itu adalah proses berpikir kita. Nah, proses berpikir untuk menemukan Tuhan, proses berpikir untuk menemukan Allah, proses berpikir untuk membuktikan bahwa Islam itu jalan yang benar, itu insya Allah kita dapatkan melalui proses kajian ini. Dan kajiannya memang kajian mikir, makanya sesuai dengan judulnya, dari akal turun ke hati. Kita harap nanti dari kajian ini teman-teman betul-betul menemukan Allah secara akliyah, menemukan kebenaran Islam, terbukti secara akliyah, tidak bisa terbantahkan lagi, sampai pengennya kita nanti ujung-ujungnya itu kita jatuh cinta kepada Allah. Yang jatuh cintanya tidak bermula dari mata, tetapi bermula dari akal, bermula dari pemikiran. Nah, oleh karena itu teman-teman, proses ngajeni ini menjadi sangat penting di dalam terwujudnya pameran kita kali ini. Harapan kita tidak hanya sekedar berdampak pada pameran nanti, tetapi berdampak kepada kehidupan kita secara umum. Harapannya setelah ini kita betul-betul lebih mencintai Allah lagi, lebih taat lagi, lebih menjadi manusia yang bermanfaat lagi. Saya pikir itu untuk pengantar. Sekali lagi betul-betul dilihat video-video yang di-share di grup, dilihat, diamati benar. Kalau rekaman kan enak ya, nggak mudeng itu, nanti bisa diulangi lagi, atau ternyata kepotong harus ada perlu apa ya, nanti lanjut lagi, itu kan enak kalau rekaman seperti itu. Nah, nanti begitu teman-teman sudah menyaksikan video yang di-share itu, nanti pas ketemu seperti ini kita diskusikan. Ada pertanyaan, ini saya belum paham bagian ini, kita diskusikan. Oh, saya tidak setuju dengan ini, kita diskusikan. Nah, nanti dari berapa rencananya, Mas? Berapa pertemuan? 7. Dari 7 pertemuan, tapi materinya banyak ya. Cuma 7 ya. Nanti misalnya 7 pertemuan itu 1 pekan 1 pertemuan, tetapi di antara pekan 1 pekan berikutnya itu mungkin ada 2 atau 3 materi yang teman-teman lihat, nanti kita diskusikan. Nah, saya pikir itu teman-teman. Semoga dengan itu ya kita betul-betul tidak hanya pameran bareng ya, tetapi menjadi saudara, sampai menjadi saudara, dan tidak sekedar saudara di dunia, sampai saudara di akhirat. Amin. Saya pikir itu. Amin. Nah, gitu. Itu pengantar dari saya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, teman-teman, baik yang ada di lokasi di Jogja maupun yang ada di Zoom di berbagai kota, silakan. Mumpung belum maghrib, Mas Subi, Mas Esan, Mas
Eleng-eleng. Mas apa ya? Aku udah kenalan soalnya. Pin bukan. Ngarepe apa ya? Inisial. Depan. A? K. Masuk K. Kabib. Bukan. Mas K. Hadik. Khalik. Oke. Nextnya kayaknya ini tampil di sini teman-teman. Iya, tadi mau saya tampilkan tapi enggak. Tadi banyak masalah teknis ya. Oke, monggo. Ya. Silakan. Bapak-bapak Atau Mas siapa sekali lagi saya tanya tak iling tak berboki hati. Kevin. Nah, Mas Kevin. Mbak Nisa tadi udah tanya. Mbak Takia, monggo. Bu Agus Bakul. Oh, enggak itu enggak peserta ya. Mbak Takia ada pertanyaan, Mbak Takia? Enggak ada. Alhamdulillah. Daftarnya setelah ini nggak apa ya? Ya, nanti yang penting linknya dilihat aja. Sudah ya, teman-teman. Kalau sudah kita akhiri ya. Ini sudah. Atau tolong disimpulkan. Disimpulkan tentang Ubdatul Ubro lah ya. Orang kecang sidik lah ya. Mungkin ya. Ya, baik. Baik, teman-teman begini. Sekali lagi ngajeni kita ini, kajian kita ini sebenarnya ya jujur aja sangat penting. Tidak sekedar berdampak pada pameran kita nanti, tetapi betul-betul berdampak pada kehidupan kita. Karena apa? Ini akan menjadi cara pandang kita yang betul-betul berbeda dengan cara pandang sebelumnya. Jadi begini, saya sering mengibaratkan itu seseorang yang amnesia, ditutup matanya, dibawa dari rumahnya, kemudian sampai ke tengah mall, di tengah atrium mall. Kemudian ini bayangkan teman-teman ya, bayangkan teman-teman semua dalam keadaan amnesia itu lupa apapun yang dia punya. Kemudian ditutup matanya, dibawa pergi dari rumah sampai ke mall, matanya dibuka. Di mall itu ada toko perhiasan, indah banget. Toko, ada food court, makanan-makanan yang lezat. Ada pameran showroom mobil, ada gadis-gadis cantik di sana dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Ada tipe-tipe orang ketika melihat segala sesuatu yang menarik itu langsung dikejar. Ada makanan enak, makanan lezat, kejar. Gimana caranya harus dapat makanan itu. Lihat perhiasan yang indah, kejar gimana caranya harus dapat itu. Lihat mobil yang keren, canggih, gimana caranya harus dapat mobil itu. Lihat wanita cantik, kejar gimana caranya harus dapat wanita cantik itu. Akhirnya apa? Dia hanya di dalam mall itu hanya sibuk mencari itu, sibuk ngejar ini itu dan lain sebagainya, sampai apa? Lupa apa alasannya dibawa ke mall. Lupa alasannya dibawa ke mall. Nah, harusnya dia tidak langsung ngejar seperti itu, tapi tanya dulu. Aku ngapain sih dibawa ke mall? Harusnya kan gitu kan? Tanyanya kepada siapa? Tanyanya kepada yang ngajak. Misalnya, Pak, yang ngajak saya ke mall, saya itu diajak ke sini itu untuk apa? Ternyata yang ngajak tadi jawab begini. Di ujung sana itu, di mall ini, itu ada sebuah klinik yang bisa mengobati amnesia. Nah, setelah tahu tujuan dibawa ke mall yaitu untuk mengobati amnesia, maka si amnesia tadi tahu betul, oh saya datang ke dokter amnesia, kemudian disembuhkan. Setelah disembuhkan ternyata dia ingat, di rumahku itu makanan-makanan sudah lebih lezat daripada ini. Perhiasan-perhiasan di rumahku itu sudah lebih indah dari ini. Istriku di rumah sudah lebih cantik daripada gadis-gadis yang di sini. Mobilku di rumah sudah lebih mewah dari mobil-mobil yang ada di sini. Ternyata setelah ingat itu, ternyata seperti itu. Coba bayangkan, kalau dia nggak mengingat, kemudian tiba-tiba aja ngejar. Dia ngejar apa yang ada di depannya, sementara kehilangan banyak di belakang. Nah, itu ibaratnya kita orang hidup di dunia. Kalau orang hidup di dunia itu tiba-tiba saja mengejar segala sesuatu yang menarik, harta menarik, wanita menarik, kendaraan menarik, rumah menarik, semua langsung dikejar. Lupa untuk apa hidup di dunia. Lupa bertanya untuk apa hidup di dunia.
Dan fakta setelah kita hidup di dunia ini kita mati. Lupa juga bertanya, setelah mati itu kita kemana? Apakah lenyap? Tidak ada. Atau ada kehidupan lain? Kita juga lupa bertanya, sebelum ini kita berasal dari mana? Itulah Uqdatul Kubro. Dari mana kita berasal? Kemana setelah kehidupan dunia ini selesai? Dan yang paling penting adalah untuk apa hidup di dunia ini? Itu adalah Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro itu yang akan menentukan segala tindakan kita selama hidup kita. Coba bayangkan kalau kita tidak menjawab Uqdatul Kubro, kita hanya sibuk dengan perkara-perkara remeh-temeh yang ada di depan mata, lupa dengan visi besar kehidupan kita. Nah, kita harap dengan ngajeni ini kita bisa menjawab Uqdatul Kubro itu dengan benar. Makanya tadi pertama dipersoalkan tentang benar itu apa sebelum jauh kemana-mana, sehingga nanti kebenaran yang kita temukan itu memang benar-benar benar. Benar-benar benar. Jadi benarnya itu bukan benar yang pura-pura, tetapi memang benar yang hakiki, benar yang sebenar-benarnya. Maka kita kupas dulu apa itu kebenaran. Maka setelah itu kita akan membahas Uqdatul Kubro secara akliyah. Dari mana kita berasal, kemana kita menuju, untuk apa hidup di dunia ini. Betul-betul itu nanti akan mengubah cara hidup kita. Saya pikir itu, Mas Edi. Teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih, Bung Doni Riu. Ada pertanyaan dari yang di Jogja maupun di kota-kota lain, onsite maupun online? Tidak ada. Saya cek lagi di live chat. Ada dari Mas Anwar Sanusi Pasuruan hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Anwar Sanusi. Baik, rekan-rekan peserta pameran Dari Akal Menuju ke Hati yang diadakan oleh Jejaring Seniman Muslim Hot tahun 2024, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di rumahnya Pak Aruman di Jogja, di Sewon, di depan gerbang ISI Yogyakarta. Terima kasih dan saya tunggu karya-karyanya. Nanti setelah ini mungkin besok saya akan menge-share materi selanjutnya. Jadi ngajeni pekan depan Kamis sore, saya harap teman-teman sudah mengikuti materi sehingga kegiatan ini adalah kegiatan diskusi ya, kegiatan diskusi dari materi itu ya. Materinya dipelajari, diikuti, terus sekarang kita diskusikan ya untuk pekan depan. Setelah itu insya Allah kita mulai membuka link untuk karya dan kita harap teman-teman memberikan karya yang terbaik. Nanti kalau misalnya tidak lolos, teman-teman diberi kesempatan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri juga dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak matikan ya teman-teman.